في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. الإمام الشيخ أحمد bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, nurun mustaudaun fil qulub, cahaya itu tersimpan di dalam hati. Semalam sudah kita sama-sama belajar daripada kalam hikmahnya Imam Ibnu Athaillah yang berbunyi Mathali'ul Anwar Al-Qulub wal Asrar. Terbitnya cahaya itu di dalam hati, dari dalam hati dan dari segala rahasia. Nah, sekarang beliau masuk ke dalam lagi. Ujar Sidin, cahaya yang terbit dari hati itu asalnya tersimpan di dalam hati. Kada langsung datang dalam artian dari luar ke dalam, tapi memang cahaya itu sudah dititipkan oleh Allah di dalam hati kita yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi cahaya yang kemarin kita bahas ada cahaya bidayah, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, yakah? 4 cahaya itu tercakup sumbernya dari cahaya Muhammad atau nur Nabi kita Muhammad. Nah, cahaya itu tersimpan di dalam hati. Sebelum kita memasuki mengenai cahaya yang di dalam hati, kita ketahui dulu ada beberapa kriteria hati. Yang hati itu sebagai wadahnya cahaya tadi, ya kan? Kenapa kada semua orang bisa mendapatkan faidah cahaya di dalam hati? Karena kriteria hati itu berbeda-beda. Ada yang disebut dengan qalbun marid. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 kriteria. Qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Yang kedua, qalbun mayyit,
yaitu hati yang mati. Dan yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat. Cahaya yang tersimpan di dalam hati tidak akan normal dia terbit di dalam hati yang sakit. Cahaya yang tersimpan di dalam hati tidak akan mampu, tidak akan bisa terbit di dalam hati yang mati. Dan cahaya yang ada di dalam hati itu bisa terbit, bersinar, bercahaya pada hati yang selamat. Jadi bukan yang disalahkan cahayanya, yang disalahkan tuh hatinya. Hati kita itu andaknya di mana? Apakah di qalbun marid ataukah di qalbun mait? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori hati qalbun salim, hati yang selamat. Apa tandanya orang itu memiliki hati yang sakit? Tandanya dia mengimani Allah, dia percaya yang namanya sembahyang itu adalah kewajiban baginya, dan apabila ia tinggalkan dia tahu itu adalah merupakan dosa, tapi karena hatinya sakit dia susah untuk melaksanakannya. Kayak orang garing, ngalih, bagagawi. Kayak itu juga hati yang sakit, ngalih beribadah. Padahalnya tahu aja yang namanya sembahyang itu wajib. Inya tahu aja yang namanya maksiat itu adalah dosa besar seperti zina, mabuk dan lain sebagainya. Tapi ngalih pulang baginya untuk meninggalkannya. Kenapa? Hatinya sakit. Yang kedua, hati yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan saja kadang melakukan kewajiban, tapi memang ia kadang mengetahui itu kewajiban dan bahkan kadang mengimani itu kewajiban. Kadang yakin, kadang mengimani, dan kadang mengimani Allah yang telah memerintahkannya untuk dia sembahyang. Ini hati yang mati, menolak kebenaran. Kalau yang satu tadi menerima aja, cuman kada kawa melakukan. Nya menerima aja. Punya pian kada puasa, karena dihukum di neraka, nerima aja. Ya kan? Cuman kada sanggup nya lagi puasa. Oleh hatinya sakit. Nah, kalau yang kedua nih hatinya mati. Ya Allah, jangan pun menerima ya kah? Meyakini yang memerintahkan inya untuk melakukan itu aja nya kada mengimani. Siapa Allah? Nya kada mengimani Allah. Nya kada percaya yang namanya Rasulullah. Nya kada percaya yang namanya apa yang dikatakan Al-Qur'an. Ini yang disebut dengan fasiqun kafirun. Fasik itu terbagi dua. Ada fasiqun fajirun, ada fasiqun kafirun. Fasik yang kafir itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqan amri rabbih. Dia tolak, dia durhaka dengan perintah Tuhannya. Itu fasik kafir. Dia tolak mentah-mentah, ya kan? Dan fasik fajir dia terima tapi kadang kau melakukan optimal. Ya Allah. Nah, adapun qalbun salim, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu kita mengimani Allah dan kita bisa melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Ya Allah. Nah, cahaya yang disebutkan di dalam kitab ini, nurun mustaudaun fil qulub, cahaya yang tersimpan di dalam hati, madaduhu minan nuril warid, yang mana sumbernya itu datangnya dari warid. Siapa warid? Ya Allah. Warid yang memberi. Siapa? Ya Allah. Khazainil ghuyub, min khazainil ghuyub, yaitu di dalam persimpanan alam gaib atau tersimpan rapi di dalam alam yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Cahaya itu pulang kalau kita tarik dalam bahasa syariat
itu terbagi dua pulang. Ini kan bahasa hakikatnya lah, ini bahasa syariat pulang. Terbagi dua pulang. Ada cahaya yang sifatnya hissiyah, ada yang namanya cahaya yang sifatnya ma'nawiyah. Cahaya yang sifatnya hissiyah seperti melihat cahayanya matahari, cahaya lampu, ya kah? Cahaya bulan, cahaya bintang, itu cahaya yang sifatnya hissiyah. Sedangkan cahaya ma'nawiyah yaitu cahaya yang tersimpan di dalam hati, dan kita kadangkala melihat bentuknya kayak apa itu cahaya, cuman bisa dirasakan apabila kita kawam melakukan ketaatan, berarti cahaya itu hidup, hati itu selamat, hanya bisa dirasakan. Tapi kadangkala dilihat kayak apa kan cahaya hati itu, ya kan? Mun cahaya lampu kita kalau melihat, mun cahaya matahari kita kalau melihat. Makanya ada istilah peribahasa dalam bahasa sajak, matahari langit tenggelam bila telah datang malam. Matahari hati tak akan mampu tenggelam walaupun datangnya kelamnya malam. Matahari langit itu tenggelam bila datang malam, tapi matahari hati itu tidak akan pernah tenggelam walaupun datangnya hari-hari yang kelam. Ini lebih dominan ketimbang cahaya matahari langit. Matahari hati itu lebih diutamakan kita perhatikan ketimbang matahari langit. Karena matahari langit walaupun kadang kita perhatikan, dia tetap akan bersinar. Dia akan tepat waktunya. Ketika sudah ditetapkan oleh Allah jam sekian ikam timbul wahai matahari, dia timbul. Jam sekian ikam tenggelam, dia tenggelam. Tapi kalau matahari hati, ya kan, itu mun kadang kita perhatikan, maka tidak akan bisa terang benderang. Kayak memperhatikan matahari hati, yaitu lihat tempat wadahnya. Karena yang baik tidak akan bisa menjadi baik dalam bahasa ketetapannya kalau wadahnya rigat, hatinya rigat, hatinya sakit atau hatinya mati. Naudzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Kalau qalbun marid, kita kembali pulanglah masalah hati ini. Hati yang sakit atau qalbun marid itu dia diberikan oleh Allah pengetahuan laksana orang yang tahu alamat tujuan. Tapi sayang ketika ia menjalani, cahaya perjalanannya itu redup, bahkan kada kelihatan. Umpama saja pian hendak menuju ke Beruntung Jaya, mati lampu bulan kadap, ya kah? Mati lampu bulan kadap, bahar pian. Padahal tahu tujuan alamat Masjid Al-Falah tahu, Jalan Yudhistira tahu. Ini punya ilmu pengetahuan tahu, ya kah? Yang namanya Masjid Al-Falah itu Jalan Yudhistira, tapi karena gelapnya tadi pandangan hatinya, ya kan, dia tidak mampu menuju ke tempat yang ia sudah ketahui. Ini yang disebut dengan qalbun marid. Dia belajar ilmu agama tahu, ya kan, tapi sayang 1000 kali sayangnya kada kau mengamalkan, lalu akhirnya tambah redup waliyadzubillah, yang dikhawatirkan sampai dari sakit kepada mati. Jadi munnya kita itu rasa-rasa hati kita itu pina ada sakit, tandanya sakit adalah kita harus mengetahui penyakit hati terlebih dulu. Kayak dokter itu terlebih dulu mengetahui tentang ilmu-ilmu kedokteran sebelum dia bisa mendiagnosa, sebelum dia bisa mencek up. Munya kadada ilmunya kayak apanya mengetahui ini penyakit apa, walaupun alatnya canggih, tapi nya kada tahu ilmunya. Bentuk penyakit kanker tuh kayak apanya kada tahu, bentuk penyakit tumor tuh nya kada tahu, biar alatnya canggih 4 dimensi nih,
Oh, ada 3 dimensi lagi, 4 dimensi, kalau ada 5 dimensi. Oh, kelihatan mana sudah bentuknya yang namanya penyakit di dalam awak manusia itu, tapi nya kada tahu ilmunya, bingungnya. Ini penyakit apalah? Bentuknya pindah bulat-bulat kayak ini. Kita tarik kepada kita yang ingin mengobati hati kita yang sakit, maka harus kita pelajari dulu tentang apa saja sih penyakit hati. Imam Ghazali mengatakan ummul khaba'ith fil qulub, biangnya kejahatan di dalam hati itu 3. Dari 3 inilah timbul yang namanya takabur. Dari 3 ini timbulnya takabur. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan 3 ini biangnya Jasidin. Mun 3 ini selamat, insya Allah yang lainnya ikut selamat. Apa yang 3 ini? 1, hasad, dengki. Hasad yaitu dengki. Kada terima dengan nikmat orang lain, kada terima dengan kebahagiaan orang lain, kada ridha inya melihat orang tuh bahagia. Nah, itu orang hasud tuh. Melihat orang naik pangkat, didoakannya mudahan pangkatnya hancur, jatuh, masuk penjara. Nah, nyata bana tuh dah dengki. Melihat orang sukses begawi, didoakannya mudahan bangkrut. Nah, dengki. Melihat orang bisi bini bungas, doakannya mudahan cerai. Nah, dengki. Melihat orang alim, doakannya mudahan alimnya sesat. Nah, dengki. Ya Allah. Mendoakan orang kada baik itu pertanda hatinya bermasalah, hatinya berpenyakit. Apa penyakitnya? Dengki. Sudah tahu nih kita lah tanda-tandanya dengki apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, mun ada di dalam hati kita seperti itu, berarti sudah kita yakini kita ada dengki di dalam hati. Mun kada kita buangi, barikit seumur hidup, bahkan sampai terbawa ke mati. Kayak apa cara membuangi sifat dengki? Di antaranya adalah ridho dengan pemberian Allah, syukur dengan apa yang dimiliki. Kalau ia bisa syukur dengan apa yang ia miliki, maka tidak akan dia bisa mendengki apa yang dimiliki orang lain. Karena jawabnya, yang ada ini sudah alhamdulillah. Buat apa aku ngurusi ampun orang? Itu bagiannya, ini bagianku. Dan karena penyakit hasud inilah iblis takabur dan kada mau sujud. Iblis sombong sebabnya hasud. Hasud lawan siapa? Adam. Apaan aku disuruh sujud lawan Adam? Adam yang dari tanah, aku dari api. Bah, bapaan. Harat aku kalau habis itu pulang dicap oleh Allah aba wastakbar wa kana minal kafirin, dilaknat oleh Allah. Tatap aja iblis hiri dengki kada nyaman melihat Adam di surga. Dibuatnya juga Adam supaya keluar dari surga. Iblis. Jadi orang yang ketujuh basimpanan sifat dengki, nah itu bedang sanak lawan iblis. Uyuh hidup mun maharagu sifat dengki, bujuran uyuh hidup. Biasanya menurut hukum alam, orang pedagang itu rentan dengkinya dengan pedagang. Orang alim rentan dengkinya dengan orang alim yang lainnya. Orang pembisnis rentan dengkinya dengan orang pembisnis juga. Ini rentan, sudah diketahui nih, berbahaya, ya kan? Nah, sudah tahu kita, ayo, munnya ada kita obati, munnya kada jangan sampai masuk. Ya Allah. Yang kedua,
Yang merupakan penyakit hati yang berbahaya adalah ar-riya. Riya ini bisa menarik orang kepada syirik. Riya ini bisa menarik orang kepada syirik. Kenapa? Setiap beramal inya kada karena Allah. Zahirnya ajanya sujud sembahyang, tapi hatinya karena manusia. Riya itu beramal li ajlin nas, li ajlid dunia, li ajlil jah, li ajlil mal. Dia beribadah karena manusia, karena harta, karena pangkat, karena dunia. Lalu orang seperti ini tidak akan bisa dikategorikan orang yang ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu murni karena Allah. Mun masih bercampur karena manusia, mun masih bercampur ibadah karena selain Allah, maka apabila ia katakan aku sudah ikhlas, itu adalah sebuah kebohongan bagi dirinya sendiri. Dia telah membohongi dirinya sendiri. Ya Allah, riya apa yang dilakukannya hanya karena selain Allah, bukan karena Allah. Sirna dihembus kepura-puraan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya Rabb. Yang ketiga, penyakit hati yang paling berbahaya di dalam hati adalah al-ujub. Apa al-ujub? Bangga diri. Bangga diri. Orang yang berjalan menuju jalan Allah melewati pembersihan hati itu tidak akan bisa mengakui dirinya suci. Sama orang yang rigat hendak mandi, takuni ja kenapa pian mandi, karena rigat. Kalau orang itu bapadah menuju jalan Allah tapi hatinya merasa suci, itu berdusta. Berdusta. Inya bapadah hendak membarasihi hati tapi nya merasa hatinya barasih, kan lucu. Sama tuh orang bapadah minta maaf tapi kadang mengakui kesalahannya, bohong maafnya. Buat apa pian minta maaf mun pian kadang merasa salah. Nah sama halnya tuh ujar Allah, buat apa ikam bapadah hendak membarasihi hati mun ikam merasa hati ikam barasih. Orang yang bisa membarasihi hati karena ia merasa hatinya rigat. Merasanya itu loh yang membawainya sampai kepada pembersihan yang sempurna. Ya Allah. Jadi ujub, bangga diri. Bangga diri, merasa memiliki ilmu lalu perasa pak alimnya. Bangga diri, merasa harta lalu perasa penyugihnya. Bangga diri, berisi pangkat lalu perasa paningginya. Bahasa orang barat tuh lah, di atas langit ada langit, kan kayak itu bahasanya lah. Itu bahasa orang di luar kita tuh, di atas langit ada langit. Bahasa kita ya kan, tidak ada yang mengatasi kita kecuali Allah. Tidak ada. Sehebat apapun kita, tetap kita kada punya kehebatan. Karena hebatnya kita itu adalah mazharnya daripada kehebatan Allah. Melihat gerhana matahari aja kita disebutkan oleh Nabi ayatani min ayatillah. Dua tanda gerhana tuh, ya gerhana matahari dan gerhana bulan disebutkan adalah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sedang menampakkan kehebatannya. Ketika kita melihat ada orang hebat, pintar, alim, lihat Allah sedang menampakkan kehebatannya.
melewati orang itu, bukan orang itu yang hebat. Ketika kita melihat orang itu sugih benar, ya kan? Allah sedang menampakkan kesugihannya, dan itu pun belum semuanya, hanya min ayatillah. Sebahagian, minnya itu kan litaba'id, artinya sebahagian kecil yang ditampakkan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, lam yas'ani ardi wala samai walakin wasa'ani qalbu abdil mu'min. Tidak akan cukup ini bumiku, ujar Allah, dan itu langitku, ujar Allah, sebagai tempatku bertajalli. Halus dunia ini, tapi Allah berikan kabar gembira kepada kita. Walakin wasa'ani, akan tetapi yang luas bagiku adalah bisa bertajalli di dalamnya. Bertajalli itu menampakkan daripada kemahabesaran Allah, cahaya Allah. Di mana? Qalbu abdil mu'min, di dalam hati hambanya yang beriman. Bedakan dia pian pandangan mata hati dengan pandangan mata zahir, pasti pian akan menemukan apa maksud daripada ucapan di dalam hadis qudsi tadi yang difirmankan oleh Allah. Pandangan hati tidak terbatas. Di sini pian bisa memandang sambil memejamkan mata ke Mekah. Nih, mata hati ini bisa pian memandang sampai kemana aja pian hendak. Waktu sembahyang tuh, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai kemana-mana tuh hati pian tuh, ya lah. Mun pandangan mata pian sampai tembok aja, ya. Tapi pandangan hati pian menembus segala tembok. Luasnya hati. Apa yang membuat kita itu ujub, riya, dan juga hasud? Karena terlalu sempit kita menempatkan hati. Artinya hati kita yang sudah luas kita sempitkan cara sudut pandangnya. Oleh sebab apa? Qalbun marid, wala'iyadzubillah, yang paling bahaya qalbun mayyit. Ada seorang santri galau karena ditinggalkan tunangannya kawin. Dan ini kisah fakta lah, ada dulu bisi kawan galau di pondok pesantren, nangis, ya, ditinggalkan tunangannya kawin. Lalu si guru itu membawai si santri, umpati aku gin, umpati aku, umpat lawan gurunya tadi. Ujar gurunya, tolong ambilkan banyu segelas. Diambilkan oleh santri yang galau tadi. Nah, segelas. Ada pulpen lah, Sin. Ada. Buka gin pulpen ikam, dibuka pulpen tuh. Ku apa nih, kuyak kanunya nih, penutupnya. Buka penutup tintanya. Tetesakan pang di gelas, Sin. Tetesakan, setetes aja, Sin, cukup. Oke, udah. Ikam aduk, Sin. Aduk. Berubahlah, Sin. Nggih, berubah. Sekarang kita ke kolam renang yuk, Sin. Kolam renang. Kita kolam renang. Mana tadi pulpen yang terbuka tadi? Tetesakan setetes di kolam renang, Sin. Aduk, Sin. Berubahlah bajunya. Kadanya. Kenapa yang tadi berubah, yang ini kada berubah, Sin? Karena yang tadi gelas halus, yang itu luas. Kayak itu juga hati manusia. Kalau hatinya luas, setetes dunia kada mempengaruhinya. Setetes masalah kada membuat inya kendor untuk menuju jalan Tuhannya. Tapi kalau hatinya sempit, terasa benar. Terasa benar. Ya Allah. Luaskan hati kita dengan cara bagaimana? Dengan cara menerangkan cahaya yang ada di dalam hati. Jangan buat hati kita sempit, yaitu hati yang sakit. Jangan buat hati kita sempit dengan mati. Naudzubillahi min dzalik. Buat hati kita menjadi qalbun salim.
Dan Imam Ibnu Athaillah mengatakan lagi, beliau menekankan masalah hati yang tersingkap pulang. Nurun yakshifu laka an athari. Cahaya itu yang tadinya tersimpan di dalam hati, yakshifu lak, tersingkap, ya kan? Terbuka an athari, karena bias daripada sifatnya Allah. Apa yang dimaksud cahaya yang tersingkap dengan bias sifatnya Allah? Yaitu cahaya indrawi namanya, seperti matahari dan sebagainya. Itu hanya bias dari sifat Allah. Sedangkan ujar Sidin, wa nurun yakshifu laka bihi an auzafi, dan cahaya itu tersingkap bagimu di dalam hatimu daripada apa? Segala sifatnya. Jadi kalau kita melihat matahari, ya kah? Itu hanya bias tuh ya tampiasan lah. Nah, kalau Anda mengetahui cahaya sifat Allah yang sebenarnya di tempat yang Allah katakan tadi, yang luas bagiku bisa tajalli di dalamnya. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kadang memandang rupa kita, jasmani kita, jasad kita, mau kurus, mau lamak, mau hirang, mau putih, mau bedaki, mau bokorengan, Allah kadang mandang. Tapi Allah memandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada tempat di mana Ia memandang, yaitu hati pian. Allah di sini, Bapak Ibu. Ada beberapa hari yang lewat, seorang santri yang mau ingin meneruskan perjalanannya ke Hadramaut. Ujar ulun untakuninya, sudahlah pian petak bapadah lawan guru pian di sana di pondok pesantren, sudahlah minta wasiat, sudahlah minta doa, sudah diizinilah, bukan diizini lagi Ustaz ridho bana Sidin. Nah, apa wasiat Sidin? Coba bagi ke ulun. Wasiat gurunya kepada si santri yang hendak meneruskan ke Hadramaut, jaga hati. Wah, sudah mantap dah. Itu cukup bagi kamu. Wasiat itu cukup bagi kamu. Alahan pada duit. Kalau hati kamu bisa menjaga selama kamu berada di Hadramaut, jangan pun sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, seminggu gini kamu boleh jadi wali. Asal hati dijaga. Seminggu aja di Tarim, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia mampu menjaga hatinya selama di Tarim, karena ada suudzon lawan manusia-manusia yang ada di Tarim, bulik aku pastikan dia jadi wali. Karena urusan hati lebih repot daripada urusan jasmani. Percayalah, ketika kita nanti sampai di tempat yang dimana kita itu kada biasa memandang tempat itu, ada-ada aja tuh hati itu berpandir. Iya kah? Igatnya orang nih, kayak inilah orangnya, kayak itu aja lah hati. Dan pian kalau mulut nih berpandir, hendak pian tahan kawa, ya kah? Tapi mun hati ini, hakikat aku lebih bau daripada zahirnya. Dudukan seperti itu. Ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi ahwalnya manusia itu bisa melihat segala ini alam karena tersingkapnya cahaya indrawi. Allah titipkan cahaya di dalam alam nih. Coba kada matahari bulan, dada lampu napa habar, ya kah? Muha yang bungas dada artinya lagi. Pakaian yang bagus kada ada artinya. Napa kada kelihatan? Kayak apa aja mahalnya mobil, munnya kada kau melihat, yo hasilnya. Kayak apa aja bagusnya rumah, kayak apa aja bungasnya bini, munnya kada melihat, napa habar? Ya kah? Itu kita syukuri. Dalam alam zahir sudah Allah berikan yang namanya cahaya secara indrawi. Sekarang cahaya yang ada di dalam hati. Ayo bismillah kita bagamatan menumbuhkan, menyuburkan, menerangkan, menyinarkan cahaya yang di dalam hati. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu sudah jelas dalilnya. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Itu cahaya tadi.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus, kata Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat sebagian alam, sebagai semua alam, rahmat untuk sekalian alam. Semua ini alam dapat cahaya rahmatnya Allah melewati rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Allah. Tapi ya tadi ada yang tersingkap, ada yang tertutup. Mudahan cahaya yang sudah dititipkan oleh Allah ini tersingkap. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Sebagai kesimpulan, karena sudah mendekati isyraq, di dalam diri kita itu ada 4 sifat yang harus kita waspadai. Selain sifat yang ada di dalam hati, ada di dalam sunnatullah, di dalam diri manusia. Disampaikan malaikat mengatakan, ketika Allah mengatakan kepada malaikatnya bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kah? Allah menegaskan sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini ada khalifah, yaitu siapa? Manusia. Apalagi itu sambungannya, ada yang apa sambungannya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya nggih. Ujar malaikat, ya Rabb, Bapak pian menjadikan manusia di muka bumi ini bah hancur ya, ini baru rusak aja, ini bertumpah darah aja. Iya kah? Karena malaikat tahu manusia itu diberikan ujian oleh Allah, ada sifat 4. 1 yang selamat, 3 yang tantangan baginya yang harus diwaspadai. Apabila 3 ini dia selamat, dia akan bisa mendapatkan sifat yang keempat. 1, sifat binatang buas. Sifat binatang buas. Yang kedua, sifat binatang ternak. Yang ketiga, sifat syaitaniyah, pengendali daripada 2 sifat yang disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila dia sukses melewati 3 sifatnya, artinya bisa dia menundukkannya, dia akan mendapatkan sifat Rabbani, sifat ketuhanan di dalam dirinya. Sifat binatang buas, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, beliau menyebutkan contohnya seperti anjing. Anjing itu pian lewat aja menggonggong, bomamai jagawian, padahal kada pian apa-apa itu. Bapak aja, hok, 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 hanya bapak kan bomamai apa kita, ya kan? Lewat aja cuma bomamai, hok, hok, hok. Anjing itu diumpamakan beliau adalah orang yang memiliki sifat-sifat tercela seperti takabur, ujub, sombong, yang mudah marah karena merasa diri hebat. Sifat binatang ternak diumpamakan sini seperti babi yang menuhankan syahwat. Babi itu menuhankan syahwat. Kalau binatang semuanya punya syahwat, maka babi inilah binatang yang paling bejat syahwatnya. Pernah diuji coba 2 jantan babi dengan 1 betina babi dimasukkan dalam 1 kandang 1. 2 jantan ayam dan 1 betina ayam dimasukkan dalam kandang 2. Lihat, ujar yang mencoba, ketika dia berkumpul dengan betinanya, antara babi dengan ayam, yang 2 babi jantan dengan dihadapkan 1 betina, dia lakukan dengan 3 in 1. Tahu 3 in 1? Bahaup. Kalau ayam kadaknya bakalahi merebutakan. Siapa yang menang itu yang dapat. Bahkan babi ini saking bejatnya, munyainya tuh kada dapat. Ya dalam artian kada dapat betinanya, yang jantan pun disikatnya, alias LGBT. Itu babi. Allah mengharamkan babi karena perangai syahwatnya yang sangat bejat. Bayangkan pian, cucuknya ke anus, itu babi. Kalau ayam kada. Sejahat-jahat ayam nih syahwatnya, tatap ini bakal lahir dulu. Yang menang hanya itu yang berhak untuk menutui. Kalau babi kada, bahaup. Seikung babinian mah langsung ditutuinya berdua. Munnya kada dapat, iya tadi yang lelakiannya ditutuinya mulai berit. Hantu babi.
Nah, orang yang punya sifat seperti babi ini, dia menuhankan syahwat. Kita ini semuanya punya syahwat, cuman perkaranya syahwat kita ini selamat oleh sebab kita ikuti aturan menjalankan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dalam Al-Quran tuh dihiasi manusia itu condong syahwatnya kepada perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatir wal muqantarah, dan seterusnya, ya kan? Condong syahwatnya kepada babinian, kepada anak, kepada harta, dan seterusnya tadi. Tapi apabila dia menjalankan syahwatnya dengan nikah, silahkan aja Allah. Tapi kalau ia menjalankan syahwatnya dengan zina, nah besok kamu pertanggungjawabkan, sudah kularang ujar Allah. Karena orang yang menjalankan syahwatnya dengan zina itu sama seperti hewan. Karena kan ada hewan yang nikah. Jemaah, ada hewan yang nikah. Dada. Dan apabila dia menjuruskan syahwatnya kepada sesama jenis, nah ini syahwatnya babi nih. Ya Allah. Sampai-sampai itu ulama ada mengatakan Allah menciptakan babi, manfaatnya cuma satu, yaitu sebagai pembelajaran bagi manusia. Beginilah bejatnya syahwat seekor babi atau makhluk yang bernama babi. Lain ditambahin nian lah, habisin babi nian. Ya, ini babi bujuran. Dan yang ketiga adalah sifat syaitaniyah yang mengendalikan dua sifat tadi, syaitan. Apabila dia mampu menaklukkan sifat binatang buas yang ada pada dirinya, rakus dengan dunia, habis itu kawa menundukkan syahwat, mengarahkan syahwatnya kepada jalan yang benar, sukses inya melewati sifat binatang ternak. Lanjut dia menemui yang namanya datunya daripada dua sifat ini, syaitan. Bisa ia melewati daripada tipu daya syaitan, maka dia akan mendapatkan sifat Rabbani, sifat ketuhanan. Ya Allah. Lalu kita melihat, Masya Allah, pian ini kayak Tuhan lah di dalam dunia, saking baiknya tuh, ya lah. Kada boleh bang kita bahasakan kayak itulah. Biasanya bahasanya seperti malaikat. Pian ini Masya Allah berhati malaikat. Kenapa jadi orang tuh menyebut seperti itu? Karena sifat ketuhanannya nampak. Akhirnya orang melihatnya seperti malaikat. Ya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan dengan belajarnya kita di subuh ini diberikan oleh Allah pertolongan untuk bisa menata hati kita, mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah di dalam kajian ini. Mudahan ilmu yang manfaat. Dan juga sebelum kita tutup dengan doa pengajian subuh ini, ulun sampaikan sebagai amanah ilmiah, yaitu diantaranya adalah yang akan kita hadapi nanti, yaitu malam pergantian tahun. Secara hukum toleransi beragama yang bijak, bagusnya, bijaknya kita jangan mahaur peringatan orang. Persilahkan orang yang mempunyai peringatan untuk memperingatinya, sebagaimana mereka tidak pernah mahaur peringatan kita, sebagaimana mereka tidak pernah mau ikut berbaur dengan malam takbiran kita, sebagaimana mereka tidak mau menyatu di dalam peringatan hari raya kita. Itulah yang disebut toleransi, lakum dinukum waliyadin. Kenapa jadi disebutkan malam tahun baru itu ada kaitan dengan agama? Karena jelas sudah sejarahnya, tidak bisa lagi diburamkan adanya malam tahun baru karena adanya sejarah dari tiga agama. Satu, Majusi itu memperingati malam tahun barunya dengan api, yaitu kembang api. Nasrani itu memperingati malam tahun barunya dengan lonceng dan topi kuncup. Dan Yahudi memperingati malam tahun barunya dengan trompet. Kita melihat kada malam tahun baru itu identik dengan tiga simbol ini. Jamaah, simbolnya sudah nampak, ya kan? Trompet,
apalagi kembang api lonceng. Lalu kita disuruh untuk jangan mengganggu perayaan bubuhannya. Kita persilahkan, jangan sampai kita tuh menyupani diri kita seorang. Di mana kita menyupani? Kita ini bukan ampun acara, tapi kita pak iyanya di acara orang bungol kalau jemaah. Kita itu bukan ampun acara, kita pak iyanya orang gak ada yang turunnya. Tapi buhan kita ya Allah, pak iyanya hansupan ya bang lah. Jadi bijaksanailah diri kita dengan apa? Dengan kita masukkan mindset kita, cara berpikir kita yang baik, sebagaimana mereka tidak pernah memaksakan kita untuk ikut acara mereka, seperti itu pula kita kan juga tidak pernah memaksa mereka untuk ikut acara kita, atau dibalik. Sebagaimana kita tidak pernah mengajak mereka ikut acara malam hari raya kita, seperti itu juga kita tidak harus memaksakan diri untuk ikut acara mereka, dan mereka pun tidak pernah memaksa kita untuk ikut acara mereka. Apakah ada suara dari bubuhannya, munnya kada 4 malam tahun baru maka kita tidak berpancasila? Nah, bohong basar ini. Berarti memaksakan orang untuk meyakini apa yang tidak wajib diyakini. Pancasila sungguh mendukung yang namanya hak beragama masing-masing. Bujur kada? Hak beragama masing-masing. Jadi mohon Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita itu menjadi manusia yang tadinya sudah kada memberikan manfaat, malah kita yang mendatangkan mudarat. Jangan. Memberikan manfaat sudah kada, mendatangkan mudarat. Iya, naudzubillahi min dzalik. Dulu apabila tuh orang menghidupi mercun masuk ke rumah sakit TPT, datanglah manfaat, mudarat habis bubuhan yang garing, untung kau buka. Ya, terbakar rumah sakit TPT pas malam tahun baru, masuk mercun ke dalam, apa kabar? Akhirnya kada menimbulkan manfaat. Dan di malam itu juga banyaknya maksiat terjadi di mana-mana. Jadi janganlah kita umpat-umpatan. Kita punya prinsipal, kita diberikan oleh Allah untuk berbahagia di tempat yang disuruh kita berbahagia, dan Allah larang kita berbahagia di tempat yang tidak disuruh untuk berbahagia. Di mana? 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri itu loh, jangan pun orang sugih, orang miskin wajib bahagia. Dengan apa? Zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu diserahkan sebelum pelaksanaan Id, supaya orang miskin itu bahagia di hari raya Idul Fitri. Jangan ada satupun ujar Nabi kita Muhammad di hari raya Idul Fitri itu yang kada bahagia. Kenapa? Itu hari yang untuk berbahagia bagi kita. Idul Adha dengan sembelihan kurban, kita wajib menyerahkannya kepada mereka-mereka yang fakir, yang miskin, yang berhak untuk menerimanya, supaya membahagiakan hati mereka di hari raya itu. Sekarang lun ajak pian sama-sama merenungi, buat apa kita bahagia kalau orang yang mencintai kita kecewa? Itu aja. Buat apa kita bahagia kalau Allah tidak ridha? Buat apa kita bahagia kalau Rasulullah kecewa? Buat apa kita bahagia kalau orang tua kita di alam kubur menderita? Buat apa? Apakah kita egois seperti itu, ingin bahagia sendiri tapi melupakan kebahagiaan orang yang telah memberikan kebahagiaan kepada kita? Ya Rob, Bama saja pian punya anak pian ikut malam tahun baruan, lalu habis itu datangnya tengah malam, tenggeng, pian bahagia atau tidak sebagai orang tua? Tidak. Walaupun bahasanya dulunya si orang tua ini pernah ngikut seperti itu, tapi dia tidak akan mungkin, kalau masih memiliki hati nurani lah, tidak akan mungkin dia menginginkan anaknya seperti dia dulu. Kenapa? Dia sadar dia melakukan kesalahan dulu.
lalu dia tidak mau mengulangnya kepada anaknya. Begitulah orang tua kita yang sudah di alam barzah melihat sudah kenyataannya. Ternyata yang kugawi ini dan itu nampak semuanya, yang benar, yang salah, yang kayak apa. Munnya kita melakukan sebuah kesalahan, kita bahagia tapi mereka kecewa. Apa kabar nanti ketika kita mati? Siap-siap nanti kita dikecewakan oleh anak-anak kita. Ya Allah, kok Ustadz larinya ke situ? Apakah ada dalil bahwasanya Rasulullah itu kecewa? Ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahkan ini penegasan yang sangat tegas dari baginda Nabi. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan bagian golongan kami, kata Nabi. Ini bahasa Nabi lah, bukan bahasa ulun. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan bagian kami, bukan bagian golongan kami, ujar Nabi, orang yang tidak menyerupai jalan kami. Ditegaskan lagi oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum maka dia tergolong dalam kaum tersebut. Ditegaskan lagi oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa lagi nih? Ujar Nabi, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu ila juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Ujar Nabi, ya Allah, sungguh kamu wahai para sahabatku nanti akan menemui orang-orang yang mengikuti umat-umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu ila juhri dhabbin, sehingga jikalau mereka yang diikuti itu masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, sungguh mereka juga ikut mengikuti masuk ke dalam lubang biawak. Qulna ya Rasulullah, berkata sahabat bertanya kepada Nabi, al-yahud wal nasara, apakah yang diikuti mereka itu Yahudi dan Nasara? Jawab Rasul, faman, siapa lagi? Siapa yang mengatakan ini? Nabi Muhammad. Kalau nasihat Nabi Muhammad jika dipakai bagi nasihat ulama, butuh nasihat dari siapa lagi? Oh jamaah, butuh nasihat dari siapa lagi? Nasihat Nabi Muhammad tuh, ya kan? Kada dipakai, nasihat siapa lagi yang dipakai? Allah. Jadi Bapak Ibu, jaga anak-anak kita, tolong jaga anak-anak kita. Kalau hendak juga malam itu pemasakan, hendak juga malam itu silaturahim, hendak juga malam itu berbagi, bahagia, jangan nunggu jam 000. Kalau orang nunggu jam 00, dipastikan ini umpat merayakan Happy New Year. Wah, jemaah, ya lah. Silakan memasakkan, tapi niat mensyukuri umur panjang boleh. Umpama maulidan, silakan mensyukuri nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah, sehat afiat, silahkan. Dan mensyukuri umur kada hanya pergantian tahun. Para sahabat itu pergantian malam hari mereka syukuri dengan ibadah. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi yang ada di Siwun, ya kan, di Siib Husaisah, itu dapat nikmat sebiji kurma sih sembahyang 2 rakaat. Bukan pergantian tahun aja. Kita nih cuma pergantian tahun Masehi kah, pergantian tahun baru Islam kah, pergantian minggu kah, kita disuruh mensyukurinya. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang baik, tapi bukan untuk memperingati yang bukan peringatan kita, supaya jangan mengecewakan hati Nabi Muhammad. Cukuplah kita sudah banyak mengecewakan hati Nabi Muhammad. Jangan bilang cinta dengan Nabi Muhammad kalau kita hanya bisa menabur luka di dalam hati Nabi Muhammad. Wal'iyadzubillah. Sayang, 1000 kali sayang, hanya bisa bicara cinta tapi tak mampu mengungkapkan dengan fakta. Mudah-mudahan Allah tolongi kita untuk bisa memfaktualkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad, bisa membahagiakan hati kedua orang tua kita, dan bisa mendapatkan ridha Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka